Halo, halo. Halo, Cek. Oh, aman. baik. Sehat. Suaranya kayak nggak baik. Cuaca. Baik. Sangat baik. Terutama Dani sih. Kenapa udah nih? Kalau di sini baik terus deh. Emang sebelumnya nggak baik? Oh, buka. Gimana? Cuma nama lu kan Suryadin. Dipanggil itu Dipanggil Itun karena dari kecil nggak bisa bilang huruf S sama. Oh enggak, dia bohong. Nama panggilan dia bukan Itun sebenarnya. Jadi itu buat semua kalian harus tahu panggilan dulu ya. Panggilan dia tuh sebenarnya namanya Surya. Boleh ditanya sendiri. Surya. Ya, itu tuh yang tahu buat teman-teman dekatnya dia doang. Jadi kalau yang manggil Itun berarti kurang dekat. Kalau ada yang manggil Surya berarti udah dekat. Surya tuh dari Suryadin. Mungkin bisa dijelaskan? Jadi sebenarnya panggilannya itu Isur. Aku nggak bisa bilang S. Isur? Iya, dulu waktu kecil nggak bisa bilang S sama R. S jadi C, R jadi R gitu. Jadi Icun. Jadilah Itun. Nah kalau Surya, kalau waktu habis tsunami, aku pindah di daerah itu tahunya susah bilang Surli, saya Surya. Jadi siapa namanya Surya? Tapi tetap panggilan yang banyak orang tahu Itun. Itun. Saya manggilnya Surya tetap. Bang Surya. Panggilan nggak? Ada nama panggilan? Ray. Bebas lah mau manggil apa aja bebas. Dan Tapi Ray. dulu sempat bareng kan? 4. Di Garuda. Jadi ini tuh senior saya lah. Oh iya? Dia senior tapi nggak pernah membatasi antara batasan senior sama junior. Keren. Tapi kita selalu hormat sama dia. Ya udah nasi padang. Enggak, dia tuh juga junior di kampus sebenarnya. Selain di klub. Di Widyatama. Oh. Walaupun dia pernah di Perbanas, terus waktu di Bandung dia pindah ke Widyatama. Terus waktu di Garuda dia gabung juga jadi junior. Nggak tahunya suruh sekamar. Sampai sekarang? Dia lah yang Pas menang. pindah ke sini, dia bilang boleh nggak sekamar sama Bang Itun katanya gitu. Ya udahlah, gue terima aja. Ya jadi gitulah kisah singkat. Jadi itu dulu dia sering menutupi kesalahan saya lah. Jadi dia selalu itu bener. Kesalahan apa? banyak hal kecil. Contoh tugas belum beres. Waktu kuliah? Kuliah. Jadi tuh adalah ibu-ibu suka sama dia lah. Udah nganggap kayak anak. Iya. Jadi tuh Dosen. saya minta tolonglah bilangin tugas saya belum beres, UAS belum beres. Terus? Gitu. Banyak lah kalau sama Akhirnya dia itu nggak dikerjain tapi lolos gitu. lolos. Enggak lah. Kalau sama dia nganggapnya saya pribadi ya dia bisa senior di luar lapangan basket, bisa di dalam lapangan basket. Keren banget dan ini. Dia udah ngeklop banget dong. Iya, Ya, apa? Kopi. lumayan. Sekarang udah di ranch bareng. Sekarang di Rans, sekamar lagi, ketemu lagi tiap hari, walaupun cuma pas latihan aja. Tapi enggak juga. Nongkrong juga ya. Terus sekarang kayak itu dari Bali ternyata, dari Hulk. Sekarang gila, melihat perbedaan permainan dari klub sebelumnya sama sekarang tuh gimana? Kalau aku sih yang pastinya nggak ada teman dari klub Bali ya, kecuali Galang doang. Jadi di sini ya adaptasi lagi sama teman-teman baru, walaupun di sini lebih banyak yang muda-muda sih. Walaupun beda-beda setahun 2 tahun sebenarnya, mudanya juga. enggak bohong. Cuma ya beberapa juga baru gabung ke Rans. Jadi ya kita juga anak-anaknya asik-asik semua, jadi chemistry-nya lebih cepat dapat. Kalau saya mungkin kurang lebih sama, cuma kan saya sendiri nggak ada teman dari Hawks kan. Jadi ya kenalnya dia. Jadi kemana-mana sama dia terus. Tapi kalau dari kan dulu sempat sama coach Budioto juga kan? Ada berubah nggak? Kalau coachnya nggak berubah, cuma teammate-nya kan berubah semua total, kecuali Galang. Terus kalau masalah adjustment dari klub sebelumnya ke sekarang sulit ya, ada kesulitan? Kalau saya pribadi awal-awal sulit sih. Saya kalau yang part ini tuh paling sharing ke Itun. Kalau Coach Garbeloto tuh maunya kayak gimana. Awal-awal sih saya tempat 2 minggu itu struggle lah.
Jadi struggle lah dalam sistem pace gamenya juga. Jadi ya senior saya ini lah yang bantu. Sharing di kamar kan, ada 2 kopi. Sesulit itu. Awal iyalah kan maksudnya jauh lah perbedaan dari tim Hawks sama kesini kan. Yang saya lihat awal-awal datang tuh di sini gamenya transisi terus. Jadi awal-awal saya kaget. Nah, kalau based on game tadi, seandainya lu dulu jadi pelatihnya nih, kira-kira yang harus dibenerin yang jadi PR tuh apa sih? Tetap defense sih. Defense kita banyak kecolongan tadi. Terutama individual defense. Betul. Kenapa? Ya karena kan berangkat dari awal dulu, dari step pertama lah. Kalau individunya belum benar gimana mau main timnya benar? Jadi tadi kita banyak kecolongan sih di defense-nya. Apalagi kena backdoor beberapa kali. Dan dimarahin banget tadi semua anak-anak. Sebenarnya lebih penting defense apa offensive sejujurnya? Defense. Sama. Lebih penting defense. Even offense-nya bagus banget, kalau defense-nya nggak ini tuh nggak work ya? Nah ini sebenarnya seperti telur dan ayam sih. Kalau kita membahas defense dan offense. Karena bola basket yang menang itu yang poinnya lebih banyak. Offense. Tapi cara kita melimit poin itu adalah dengan cara menjaga defense. Jadi menurut aku kenapa aku bisa defense? Karena kalau defense itu kita bisa melakukan itu konsisten. Tapi kalau offense dari pemain paling jago kita bilang NBA pasti ada hari buruknya, kadang lagi nggak masuk. Tapi kalau defense tergantung kemauan. Every day, every game. Mantap kan? Mantap. Nah, kopi 3. Tapi kalau telur sama ayam belum mana tadi? Nah itu Coba tanya dulu, cari dulu. sebenarnya tergantung. Itu cara pandang aja. Banyak kali filosofi. Kalau sebenarnya Kita sekarang bahas Devon. Devon sendiri, dia tuh gimana kontribusi dia? Oh. Ini baru sebelumnya kan musuh kan. Sekarang temenan, satu tim. Melihat kontribusi Devon. Ya sebenarnya itu kelebihan sih buat tim karena dia juga pemain heritage ya bisa dibilang. Dan tim lain kan belum tentu punya heritage gitu. Nah karena dia juga posisinya playmaker, dia bisa share, ya bisa dibilang pengalaman dia, cara dia main. Cuma memang di awal-awal mungkin ya beberapa pemain gaya dia mungkin nggak nyampe, mungkin sekarang mulai paham. Jadi satu sama lainnya jadi tahu. Apalagi dia kalau di luar juga orangnya asik gitu. Ya kalau dari saya ya kok satu keuntungan yang besar lah ya sebenarnya. Apalagi punya ya season sebelumnya kita udah bisa lihat sendiri lah. Maksudnya dari segi passingnya dia, vision bermainnya dia, itu tuh mungkin yang belum dipunya, sedikit yang punya pemain Indonesia yang kayak dia gitu. Itu sih dari saya. Lu point guard juga bukan sih? Dulu. Nggak point guard. Lu sama Devon jagoan siapa? Bilang lu kalau di gua dong gitu. Jangan. Jangan. Aku kena hujat kok. Ya dia lah, orang saya main point guard baru 2 bulan disuruh jadi point guard. Tapi memang mungkin sebeda itu ya pemain heritage ketika dia main sama kita gitu. Kelihatan bedanya tuh. Kalau di kasusnya kita, Devon ini ya dia posisinya playmaker ya. Jadi ya memang visinya bagus. Makanya dia bisa per game itu asisnya bisa tinggi terus ya. Karena dia bisa ya bagus lah sudut pandangnya. Cara pandang pemain-pemain yang lain. Visinya bagus. Nah kalau kita ngelihat musim depan tuh kan udah ya akan kompetitif lah. Tim yang jadi dapat attention lebih untuk di musim depan tuh dari Bang Surya sama tawarnya gimana? Mau nanya siapa dulu nih? Dua-duanya boleh. Langsung dulu jawab dulu, gitu. Dulu. Saya. Kalau mungkin saya ini cuma bisa jawab pribadi ya, nggak jawaban general tim ya. Kalau saya pribadi, mungkin semuanya jadi attention lah, karena semua tim berbenah. Lihat aja sekarang hampir semua tim pakai heritage. Otomatis kan sama lah kayak Rans juga. Jadi kayak ya semua patut dapat perhatian lah, menurut saya. Satu siapa? Enggak ada semua. Karena semua ngelakuin perubahan. Jadi nggak bisa milih salah satu menurut saya sih. Bang Surya Sama. Apalagi roster kayaknya belum masuk kan? Belum. Nah, kita belum tahu semua sebenarnya petanya gimana. Jadi semua bisa terjadi sih. Bisa dibilang mungkin musim depan ini nggak ada tim papan atas, semuanya kita harus siap. satu nih, kalau boleh ngasih satu. Dulu kan udah lama bareng-bareng kan, udah pernah bareng gitu ke kampus.
satu kamar lagi sekarang sampai sekarang. Kalau boleh ngasih insight satu sama lain apa? Masukan untuk satu-satu. Dani dulu Kalau kan? dulu lah. Aku. Kalau aku ke Dani dia harus lebih pede aja. Karena dia skill setnya dia punya, cuma kadang dia ragu. Dan itu aku udah sampein ke dia. Emang nggak pede? Kadang ya. Kenapa nggak pede? Ya kadang aja. Karena dia orangnya terlalu baik, jadi mungkin nggak enakan salah teman. Iya, jadi Tiga kopi, basi nggak tiga enakan. kopi, Tahu, basi tahu, tiga. Bukan nggak pede, nggak enakan. Iya. Untuk seniornya, Kalau overall dia udah ngelakuin bagus lah ya. Maksudnya Mana tidak sebagai sebagai senior, tapi poin lebihnya masukan dari saya lebih ke general aja sih. Kalau ke junior kalau emang mau marah ya marah aja sekalian, nggak apa-apa. Soalnya tuh saya ngerasa junior butuh itu. oke. Terakhir, kita ngomong realistis ya. Kalau melihat kita dengan squad yang ada, Rans yang ada sekarang, kira-kira musim depan Rans akan sampai di mana? Personal. Ini pribadi berarti ya. Juara lah. Ya, kita punya target juara, tapi kalau ngomong sampai di mana, insya Allah 4 besar sih. Kita tim 4 besar. 4 besar. Ya 4 besar itu 1, 2, 3, 4. Bener nggak? Diplomatis gue jawabannya. Mantap kan? Kalau menurut saya pribadi kan dihitung-hitung juara kan cuma satu. Orang nggak ada bilang juara 2, juara 3, juara 4 kan. Jadi ya udah. Itu kan buat pribadi kan. Itu bagus, itu harus Masuk jualan. Thank you. Thank you. Bang Itun. Ya, Bang Surya.